mebel juga ada kan, itu mungkin akumulasi itu mencapai 9 triliun. Ini menggunakan pedoman atau dasar yang dilakukan RT/RW kemarin. Nah, dengan adanya RT/RW ini mungkin saya kira karena kawasan itu sedikit ada penambahan, mungkin cuma secara spesifikasinya yang lebih tahu. Tujuannya Jepara akan dijadikan sebagai kota pariwisata dan industri. Itu bisa dijelaskan Pak, arah Jepara ke depan berarti seperti apa? Tujuan RT/RW ini yang pertama, Jepara mungkin daerah pinggiran atau daerah pesisir yang kebetulan memang geografisnya kita memang di kabupaten kita ini di tepi lautan, gitu, punya tepi lautan, dan kebetulan juga ada Karimun Jawa yang sudah menjadi program nasional, dan memang di sana juga aset-aset di sana juga memang banyak milik pemerintah pusat. Kalau saya melihat dari substansi beberapa arah tujuan RT/RW tersebut, memang yang paling utama itu menjadi kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata itu mungkin tidak hanya sekedar di Karimun Jawa saja, mungkin kita juga punya aset di Pantai Kartini, ada di Bantengan, ada di Teluk Awu, terus ada di mana itu Lundu, Lombok itu, terus ada lagi di kawasan Benteng Portugis dan itu Guomane, terus Mondoliko. Nah, maka dari situ tidak salah kalau melihat arah dan tujuan kawan-kawan komisi pansus RT/RW sama pemerintah kabupaten menyesuaikan arah dan tujuan pemerintah pusat. Clear di situ. Saya melihat intinya itu arah tujuan pemerintah dan DPRD itu dengan melihat petunjuk dari pusat maupun provinsi, Jepara menjadi kawasan pariwisata. Industri, kalau sepengetahuan kami, Jepara itu kan memang punya latar belakang yang mungkin sudah dikenal publik, bukan hanya sekedar nasional, mungkin internasional, yaitu contohnya ada mebel, termasuk ada produk juga troso ya, kain troso ya, itu troso. Mungkin ada produksi dalam arti bahan kain troso. Nah, kalau melihat itu akhirnya pemerintah Kabupaten Jepara dan DPRD, karena tadi mungkin ada public hearing itu, akhirnya dia melakukan usulan-usulan yang memang sudah menjadi ruang lingkup beliau, dan memang ini menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat Jepara. Maka dari itu Jepara tetap selalu bertahan dalam arti tidak menjadi kota atau kawasan industri secara nasional, bukan, tapi kalau saya melihat dalam draft itu cukup kawasan industri inklusif, kan gitu. Dalam arti inklusif itu kalau pemahaman saya tidak tertinggal sama yang lain dan tidak terlalu di paling tinggi yang pertama ya. Apakah setelah ini Jepara juga akan menutup industri untuk asing masuk ke Jepara begitu Pak? Nah, ini yang dimaksud inklusif, mungkin saya kalau menurut kami ya, dalam kesetaraan untuk kemajuan itu bukan berarti menutup ruang yang lain untuk industri dari
perusahaan yang ada, contoh tekstil apalagi itu garment, terus apalagi itu cukup banyak. Bukan berarti itu kita memikirkan atau tetap menjaga yang sudah menjadi produksi yang menjadi kebanggaan kami sebagai warga Jepara dan menjadi kebutuhan itu menjadikan pola ukur kebutuhan ekonomi kami produksi lokal itu. Bukan berarti kita akan menutup ruang untuk pemodal asing atau pemodal pemodal lokal juga, entah itu dari luar wilayah Kabupaten Jepara. Kalau asing kan otomatis dari luar negeri ya. Tapi kalau pemodal lokal mungkin kan tidak serta-merta orang Jepara sendiri, tapi mungkin orang Demak, orang Kudus, intinya kan secara nasional clear boleh. Itu tidak ada dalam arti pencegahan atau statement saya tadi terus dianggap itu tidak boleh, bukan. Tapi kita akan menjaga budaya lokal, kearifan lokal itu yang harus dipahami nanti pemodal asing maupun pemodal lokal selain Jepara. Intinya sesuai ketentuan RT RW itu clear, maupun pemodal asing maupun pemodal lokal lewat luar Jepara ya maksud kami itu sah-sah saja sesuai, yang penting dia melakukan kegiatan itu, melakukan usaha itu sesuai undang-undang yang ada di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pemerintah pusat. Menjadi kehati-hatian buat pemerintah kabupaten. Ini yang pertama itu kalau melihat kemarin, kalau saya memang secara real belum melihat sih data dari dinas penanaman modal itu, informasi yang saya terima di media online itu kalau tidak salah Jepara ini sudah tertinggi dalam arti pemodal asing atau memang usaha industri yang ada di kawasan Jepara itu kalau tidak salah hari ini sudah tertinggi se-Jawa Tengah. Kurang lebih investor yang ditanamkan dalam bentuk industri maupun kerjasama apapun bidangnya itu ya kan, industri besar maupun industri kecil, mebel juga ada kan, itu mungkin akumulasi itu mencapai 9 triliun. Ini menggunakan pedoman atau dasar yang dilakukan RT/RW kemarin. Nah, dengan adanya RT/RW ini mungkin saya kira karena kawasan itu sedikit ada penambahan, mungkin cuma secara spesifikasinya yang lebih tahu bagian tata ruang. Maka dari itu saya berharap ini juga ruang yang ada penambahan ini pemodal asing itu harus paham betul atas budaya lokal, kearifan lokal, jangan sampai terjadi lagi kayak contoh kemarin. Itu pesan kami. Mungkin secara detail bukan kapasitas kami untuk menyampaikan, tapi itulah yang kami harapkan. Intinya monggo ruang yang untuk dijadikan industri di Jepara juga welcome ada, dan memang untuk zonasinya mungkin yang lebih tahu RT/RW bagian tata ruang itu clear. Nanti kami juga akan